Oke baik, hari ini kita akan membuat tutorial cara melaporkan SPT tahunan pribadi untuk karyawan yang gajinya di atas 60 juta. Untuk formulir yang dipakai adalah 1770S, yang artinya S di sini artinya adalah sederhana. Sementara kalau gajinya 60 juta ke bawah, dia memakai formulir 1770SS. SS di situ artinya sangat sederhana. Kalau untuk 60 juta ke atas adalah sederhana. Kita akan coba buat. Yang pertama, ini tadi kami sudah masuk ke DJP online ya. Itu pasti semua udah pada bisa masuk ya. Buka DJP online, masukkan NPWP, masukkan password sama kode keamanan, langsung login, dan setelah itu muncullah seperti ini. Kita akan coba buat. Yang pertama adalah kita klik buat SPT. Kita klik buat SPT, lalu kita isi pertanyaan di sini, apakah Anda menjalankan usaha? Tidak, karena kebetulan dia karyawan. Apakah seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Juga tidak. Kemudian di sini, apakah penghasilan bruto Anda selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak, jadi karena dia penghasilannya lebih dari 60 juta, kita jawab tidak. Setelah itu muncul di bagian bawah ini formulir yang akan kita pakai, yaitu 1770S. Cuman di sini ada 3 pilihan, dengan bentuk formulir, dengan panduan, ataupun dengan upload SPT. Yang dengan bentuk formulir ini artinya tidak ada panduan, hanya formulir aja. Kemudian yang di tengah ini ada panduannya. Kemudian yang di bawah ini adalah dengan mengupload SPT. Jadi ada CSP-nya. Yang lebih ini agak susah ya, harus pakai aplikasi SPT. Sementara yang pakai lewat DJP online, lewat e-filing, kita bisa menggunakan yang pertama ini ataupun yang kedua. Cuman perbedaannya, kalau Anda sudah mahir bisa dengan bentuk formulir, jika belum terlalu paham bisa dengan bantuan. Untuk kali ini saya akan membuat dengan bentuk formulir, karena memang tidak terlalu susah mengisinya ya, hanya mengisi formulir ada, nanti sudah kita bisa paham apa maksudnya, jadi kita tidak perlu dengan panduan. Cuman kalau belum paham bisa juga dengan panduan. Kita akan klik di sini 1770S dengan formulir, kita klik aja. Ya, setelah kita klik tadi formulirnya, inilah formulirnya. Untuk yang pertama ada data formulir. Di sini kita akan pilih tahun pajak. Tahun pajaknya adalah 2020. Kemudian status SPT. Ini normal apabila kita baru pertama kali membuat SPT untuk tahun 2020. Tapi kalau untuk yang kedua kalinya kita memilih pembetulan. Jadi bedanya normal sama pembetulan adalah mungkin di normal ini kita ada kesalahan, misalnya utang kita buat 10 juta, ternyata harusnya 60 juta. Nah, baru kita buat pembetulan seperti ini. Ditulislah di sini pembetulan ke-1 seperti itu. Nah, cuman karena sekarang kita adalah mau buat yang normal. Setelah selesai kita buat normal, kita langsung klik di selanjutnya. Nanti akan muncul ke formulir berikutnya. Sebelumnya, agar teman-teman menyiapkan bukti potong dan juga kartu keluarga. Tadi sudah di awal kita udah data formulir, sekarang kita akan mengisi dimulai dengan lampiran kedua. Kita ini ada dari halaman 2, dari halaman kedua dari 5 ya, jadi ada 5 halaman yang akan kita isi. Yang pertama adalah bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final. Pajak final artinya pajak yang tidak bisa dikreditkan. Kita bisa lihat contoh-contohnya di sini. Kita klik aja tambah. Ini hanya contoh aja ya, biar siapa tahu teman memiliki penghasilan final. Kita klik di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh penghasilan final. Jadi kalau teman-teman punya bunga deposito tabungan ataupun
hadiah undian dapat mobil atau motor, kemudian juga ada transaksi derivatif ataupun dari 14 ini, maka kita harus mengisi di sini berapa penghasilan kita dan berapa yang telah dipotong. Sebagai contoh, misalnya hadiah undian, dapat hadiah undian motor nilainya 20 juta. Nah, pajaknya kan harus kita tulis di sini berapa pajaknya, 25%. Biasanya pajaknya kalau kan ditanggung pemenangnya ya. Jadi pajak yang ditanggung pemenang itu harus dituliskan di sini. Berapa pajaknya? Misalnya jadi 5 juta. Harus kita tuliskan di sini. Ini bukan kita tidak ditagih pajak lagi, kita hanya melaporkan apa yang pernah kita dapatkan. Setelah itu bisa kita simpan. Cuman dalam contoh ini kita tidak membuat ini karena dia tidak ada PPh final, jadi kita lewatkan aja ini. Kemudian kita lanjut ke daftar harta. Daftar harta. Di sini kalau kita sudah pernah tahun sebelumnya sudah pernah, kita tinggal klik di sini harta pada SPT tahun lalu. Nah, inilah harta SPT tahun lalu. Jadi kalau misalnya ada harta yang nambah, bisa kita klik di sini, klik tambah. Tapi ya kalau harta kita hanya tahun yang lalu, ya tetap ini aja. Cuman kalau ada yang nambah, misalnya sudah jadi nambah rumah, bisa kita klik di sini, kita cari di sini, misalnya uang tunai nambah, apa tabungan, apa deposito, apa saham. Di bawah ini juga masih ada motor, mobil, dan juga tanah. Bisa kita pilih semua di sini. Kita pilih aja di sini, kemudian nama hartanya apa, tahun perolehannya berapa. Kemudian lanjut ke daftar hutang. Di daftar hutang ini juga bisa kita klik di sini kalau memang sebelumnya kita tahun kemarin sudah kita melaporkan. Kita klik di sini dan inilah harta dia. Kalau mau ditambah juga bisa diklik di sini. Kita klik aja di kode utang. Bisa utang ke bank, utang kartu kredit atau utang lainnya, kita klik. Kemudian nama pemberinya kita bikin misalnya Bank Mandiri atau bank apa. Kemudian alamatnya di mana, tahun peminjamannya tahun berapa, dan jumlahnya yang kita pinjam berapa. Setelah selesai bisa kita simpan. Tapi karena contoh ini hartanya tidak berubah, masih yang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian lanjut ke daftar tanggungan. Daftar tanggungan ya, kebetulan yang saya laporkan ini adalah TK nolarnya, dia tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Jadi ini tidak diisi. Tapi kalau teman-teman ada, bisa dituliskan di sini ataupun diklik di sini. Kalau misalnya tahun sebelumnya ada, karena dia memang tidak ada, jadi tidak ditemukan. Kalau mau ditambah bisa di sini. Yang diperlukan dalam mengisi data keluarga ini adalah namanya, ataupun teman-teman bisa menyiapkan kartu keluarga. Di sana sudah ada nama, nicknya, dan hubungan keluarga sama pekerjaan. Setelah selesai bisa diklik simpan. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Kita ke selanjutnya. Di sini adalah kita mengisi lampiran 1. Di bagian A, ini adalah penghasilan dalam negeri lainnya. Ini adalah penghasilan lainnya yang misalnya kita memiliki penghasilan selain dari karyawan. Tersebut. Jadi di sini adalah bagian A, ini penghasilan lain selain gaji kita dari karyawan ya. Misalnya nih ada sewa, kita punya sewa ruko berapa. Yang ini adalah penghasilannya ya, bukan pajak atau apa. Kemudian dapat hadiah yang bukan final ya. Kalau yang tadi kan yang kita tuliskan contoh dapat motor itu adalah yang bersifat final. Kemudian misalnya ada penjualan, pengalihan harta, atau penghasilan lain. Yang penting punya penghasilan selain dari karyawan, sebagai karyawan.
bisa kita tuliskan di sini. Dalam contoh ini tidak ada ya, jadi kita lanjut ke B. Di bagian B ini, inilah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau misalnya ada warisan, bisa dituliskan berapa warisan, misalnya dapat 1 miliar, atau tanah harganya berapa, 1 hektar berapa gitu, dituliskan semua. Beasiswa juga, misalnya dapat beasiswa dituliskan. Dalam contoh ini tidak ada, jadi kita lanjut ke bukti potong. Untuk bukti potong ini, jadi kalau teman-teman mau mengisi bisa diklik tambah di sini. Isi aja di sini PPh 21, kemudian NPWP pemotongnya, tempat kita bekerja ditulis di sini. Kemudian nanti ini langsung ngelink kalau kita sudah buat NPWP tempat perusahaan kita, langsung namanya nanti di sini ngelink. Kemudian nomor bukti potongnya ini bisa dilihat di ini seperti gambar di bawah ini, di atas, di samping ini. Ini ada nomornya yang paling atas. Kemudian tanggalnya bisa dilihat di paling bawah. Kemudian jumlah PPh yang dipotong ini bisa dilihat di nomor 20 seperti contoh ini. Setelah selesai kita simpan. Ini kebetulan sudah ada. Nah, ini dia sudah terekam di sini ya. Jadi ini nama pemungut, ini NPWP pemungut, nomor bukti potongnya ini, dan tanggal pemotongannya ini, dan jenis pajaknya ini. Kemudian jumlahnya dipotong adalah seperti ini. Setelah selesai kita ke selanjutnya. Di selanjutnya ini adalah identitas. Kemudian di sini adalah status perkawinan. Karena ini contohnya adalah tidak kawin. Jadi kita klik tidak kawin. Kemudian lanjut ke A. Ya, di sini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Ini yang pertama ini adalah ini diambil dari nomor. Kalau teman-teman memegang bukti potongnya bisa dilihat di nomor 15 jumlah penghasilan neto. Nomor 15 dituliskan di sini jumlah penghasilan neto. Kemudian ini sudah ngelink, langsung ngelink. Kita langsung lanjut aja ke bagian B. Di sini adalah penghasilan tidak kena pajak. Dia kebetulan tidak kawin ya, dan 0 ininya, dan inilah jumlahnya 54 juta, dan itu ada juga tertulis di nomor 18. Kemudian kita setelah itu penghasilan kena pajaknya ada 2631, ini langsung ngelink otomatis, tapi bisa kita lihat di sama apa enggak, kita lihat di bukti potong nomor 19 ya. Setelah itu kita lanjut ke bagian C. Kita lanjut ke bagian C ya. Di bagian C ini adalah PPh terutang. Ini udah otomatis ngelink, tapi kita cocokin dengan bukti potong kita. Bisa dilihat di nomor 20 ya. Di sini nomor 20. Kemudian di sini dikosongkan aja, dan ini adalah jumlah pajak yang telah dipotong dari kita. Kemudian kita lanjut ke D. Di bagian D ini adalah PPh yang dipotong atau ditanggung pemerintah. Nah, ini adalah langsung ngelink ya. Ini pajak yang tadi yang telah dipotong. Kemudian di sini yang harus kita isi tidak ada ya, ini dikosongin aja. Lalu kita ke bagian E. Di bagian E ini ada yang harus kita bayar. Di sini adalah PPh kurang atau lebih bayar. Di sini adalah 0 ya, karena memang sudah dipotong sama tempat kita bekerja. Ini sebagai contoh, di sini adalah 0 karena sudah dipotong sama pemberi kerjanya. Jadi tidak ada yang harus dibayar. Tapi ini tergantung
berbeda ya setiap wajib pajak setiap karyawan ya. Jadi bisa jadi di sini ada yang dibayar, tapi dalam contoh ini tidak ada yang dibayar karena sudah dipungut atau dipotong atau sudah dibayarkan oleh perusahaan dari pemotongan gaji kita. Kita lanjut ke bagian F. Di bagian F ini adalah angsuran PPh pasal 25. Dalam contoh ini juga kosong ya. Dalam contoh ini kosong. Kemudian kita lanjut ke pernyataan. Ini adalah bahwa benar-benar lengkap ya. Jadi kita harus benar-benar mengisi dengan lengkap. Jika memang sudah benar harus kita klik setuju ya. Tapi diingat ada sanksi-sanksi jika kita tidak mengisi dengan benar. Dalam contoh ini sudah benar, kita klik aja setuju. Lalu kita ke selanjutnya. Di selanjutnya ini adalah rekapan ya, rekapan dari yang telah kita isi. Jadi jenis formulirnya adalah 1770S, tahun pajaknya 2020. Kemudian ini adalah statusnya nihil karena memang sudah dibayar perusahaan. Kemudian di sini catatan lengkap. Jadi udah lengkap. Kita tinggal ambil kode verifikasi di sini. Kita ambil kode verifikasi, kita klik di sini. Kita klik. Kemudian kita klik email dikirim ke email kita yang sudah terdaftar di DJP online. Setelah itu kita baru klik OK. Kita tunggu saja, ini sudah sukses pengirimannya. Token sudah dikirim ya ke email kita. Kita sekarang tinggal membuka email. Ya, ini sudah ada masuk kode verifikasi. Kita klik aja kode verifikasi. Ya, ini dia kode verifikasinya. Kita copy aja biar nggak salah ya. Karena kalau salah hurufnya tidak bisa terlapor. Kita paste aja di sini. Lalu kita klik kirim SBT. Setelah itu respon kita puas atau tidak puas. Kita klik aja puas karena sudah berhasil kita laporkan SPT-nya. Kita akan lihat buktinya, bukti bahwa kita sudah melaporkan. Dia ada di sebelah kanan ini, di sebelah sini. Kita lihat di sini, klik lihat BPE, dan inilah dia bukti bahwa kita sudah melaporkan SPT kita untuk karyawan yang gajinya di atas 60 juta. Untuk mendapatkan ini bisa kita screenshot ya dari HP kita atau dari HP kita ya, bisa di screenshot dan bisa kita simpan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.